Selamat datang di Abkinesia, di mana bahagia akan selalu berada di mana-mana. Asik. Oke teman-teman, kita berada di apa mas namanya ini? JJ Koi Nusantara tempat saya. JJ Koi Nusantara. Nggak asing buat teman-teman? Atau asing? Kalau asing, mungkin teman-teman yang kurang nyelami lebih dalam. Karena JJ Koi Nusantara pasti sudah pernah viral juga di TikTok ya mas ya? TikTok. Kita sama ownernya langsung, Mas JJ. Ya. Dari TikTok. Kita langsung ke sini. Jadi kemarin ceritanya kita jalan, kita mau berangkat ke All Breeder Koi Show. Iya. All Breeder Koi Show sekaligus ada Munas Api di Malang. Kita kontak sekalian Mas JJ, dan Mas JJ ini sangat rendah hati dan bahagia banget. YouTuber kondang loh Mas JJ nih. Tapi kita disambut dengan baik di sini. Makasih banyak Mas JJ. Oke. Teman-teman mungkin banyak juga yang bertanya-tanya bagaimana sih Mas JJ ini bisa menjalankan bisnisnya sebagai pelaku usaha koi ya Mas JJ. Iya. Pertama sekarang di bidang dealer ya Mas. Oh, fokusnya saya di penjualan tuh sekarang. Penjualan Ikan koi. penjualan ikan koi. Gimana ceritanya? Pasti sudah banyak makan asam garam sudah berapa tahun? Kalau untuk jualan koinya baru sekitar 2 tahun mas. Tapi kalau untuk hobinya udah lama. Hobi koi. Hobi koinya Hobi koi udah lama. Jadi awalnya itu semuanya dari hobi mas. hobi. Iya, saya dari hobi koi sampai saya itu bikin konten tentang ikan koi. Jadi awal mulanya itu hobi bikin konten tentang koi. Waktu itu belum viral, belum viral. Karena lama sekali itu Okay. masih belum viral. Tadi kita masih merambah dari subscriber 0 sampai naik sampai dapat di pertempatan. Kalau untuk tempat saya yang viral itu di TikTok ya. Di TikTok. Itu saya. Awal dari situ ya Mas. Kalau dari situ Itu udah berapa tahun Mas? Dari sebenarnya mulai tahun berapa itu mulai apa namanya jadi penghobi koi? 13-14 tahunan lah. 14 tahun. Iya, saya sudah pelihara ikan koi. 14 tahun itu saya kencing aja belum lurus. 14 tahun yang lalu ya. Beradu. Kencing belum lurus, Mas JJ sudah hobi koi. Sekarang saya hobi koi, saya sekarang konten-konten, Mas JJ sudah jadi legend ya. Sekarang udah nggak konten sekarang mas. Udah orang mas konten di YouTube. Sudah jarang konten, tapi sekali konten pokoknya nggak FYP tadi ngobrol, kalau nggak FYP banting HP deh. Syaratnya harus FYP gitu ya Mas ya. Iya kalau di TikTok mas, sama IG itu harus. Oke, sekarang jadi dealer koi ya, biasanya kan penjual koi. Penjual koi itu jenengan fokusnya di jenis apa Mas? Atau mungkin semua jenis dijual semua? Nah, kalau saya semua jenis mas. Semua jenis. Kan koi itu kan yang digemari penghobi pemula itu kan gosanke mas. Iya. Jadi ikan koi harus ada warna merah, putih sama hitamnya. Jadi kebanyakan sih yang nyari ikan-ikan koi di tempat saya tuh memang gosanke. Gosanke ya. Tetapi saya semuanya ada. Oh iya. Kalau iya. bisa saya lengkapi lah stoknya. Stoknya biar rame. Biar kalau rame. Orang datang juga banyak pilihan. Enggak sampai kecewa balik gitu loh. Alah di sini banyak pilihan gitu kan. Nggak usah kemana-mana. Tapi teman-teman, nih JJ Koi ini juga pernah viral di TikTok. Itu beliau bangun pagar rumah. Ya, kalau teman-teman pernah lihat videonya nanti kita tampilkan. Pagar rumah itu isinya kolam koi keliling rumah. Itu gimana sih Mas? Kok bisa kepikiran kok ngono ki ya? Kok bisa kepikiran out of the box? Itu awalnya saya kan punya kolam mas, punya kolam itu di rumah saya itu kecil, lebar 60 cm, panjangnya 3 meter. Oke. Nah itu kan ada hiasannya air mengalir dari itu, karena Waterfall itu ya? Mas? iya, bukan, tapi kayak dindingnya itu kayak mengalir itu supaya buat teman-teman, terus ikannya sebagai penghias. Iya. Ternyata dalam merawat koi itu kolam itu nggak bisa, banyak yang mati karena sempit, ikannya lompat gitu. Saya akhirnya bikin kolam lagi yang agak besar, tetapi masih salah mas, chambernya salah, dari semuanya pokoknya salah mas, dari sistem sirkulasi, chamber salah, bottom drain juga nggak ada waktu itu mas. Akhirnya saya buat konten
saya sebenarnya edukasi tentang kolam saya itu biar para penonton saya itu tidak bikin kolam kayak saya. Tapi karena mungkin lihatnya tuh mas setengah, jadi terlanjur mereka komentar, akhirnya dibully mas. Kolam salah kaprah gitu. Nah dari situlah akhirnya saya membuat kolam lagi. Iya. Karena saya punya kolam yang dari atas dilihat, saya ingin bikin kolam itu yang semuanya bisa menikmati. Oke. Bahkan orang lewat pun mereka tanpa beli koi bisa lihat koi. Bisa lihat koi ya. Tetangga saya juga senang kok saya bikin kolam itu. Akhirnya saya membuat pagar yang tak modif dengan kaca, isi air, isi ikan. Jadi kolam koi mas. Jadi kolam koi itu sempat viral, teman-teman pasti pernah lihat itu. Wah itu rame banget gitu ya. Iso-iso nih sultan dari mana ini? Nah ini sultannya JJ koi ini. Ini enggak sebenarnya mas. Cuman orang beranggapan itu, wah ikan mahal-mahal, ditaruh di luar, kayak takut dicuri. Itulah yang membuat para penonton saya itu sampai banyak mungkin, sampai TV-TV ke sini, media ke sini itu gara-gara kolam itu. Oke. Nah di sini juga banyak, ada juga ayam-ayam apa sih? Ini ayam apa sih mas? Itu ayam golden bison. Golden bison. Bison itu dari Tibet kalau nggak salah. Tibet. Luar biasa, ada ayam golden apa? Bison, golden bison, terus ada kura-kura sulcata. Burung. Ini masuk ke sini jadi kayak masuk kebun binatang teman-teman. Ya ini jadi kebunnya binatangnya, bukan saya yang jelas. Oke. Nah di sini juga ada taman saba ya mas ya. Sama siapa ada? Taman saba. Jadi kan juga jual taman saba mas. Iya, itu jualan mas. Oke. Cuman nggak terlalu fokusnya kan di koi. Jadi cuma beberapa ekor. Ada penghobi itu yang nyari taman saba. Kita, gitu kan. Iya. Nah ini karena bertepatan juga sama acara All Breeder Koi Show ya mas ya. Bawa berapa ekor mas All Breeder Koi Show? Kemarin, tadi saya bawa berapa ekor? 7 ekor udah? 7 ekor. Nah ini barusan saya diinformasikan ada yang juara 1, juara 2, juara 4 kan. Kalau juara 1 kan masih bisa naik lagi mas. Iya. Mudah-mudahan dapat piala. Mudah-mudahan dapat piala, naik panggung. Yang lain masih belum dijuri loh mas. Yang lain masih belum berlangsung di sana. Di sana masih berlangsung penjurian teman-teman. Kita sudah tahu siapa yang juara. Gimana caranya? Teman-teman bisa lihat tuh nanti ya. Apa namanya kalau teman-teman ikut Koi Show ya mas ya. Itu sudah ada linknya, dari situ akan diinformasikan langsung itu dari API seperti itu, jadi langsung diinformasikan juaranya siapa ya. Nah teman-teman di sini ini tak pengen tanya sama Cici, susah senengnya jadi konten kreator dulu awalnya itu yang ada kan mesti cerita susahnya apa, senengnya kayak gimana itu gimana? Awalnya saya konten itu karena di video saya pertama sudah kena bulian mas. Intinya saya itu nggak mau bikin video mas. Takutnya itu tadi komentar-komentar negatif banyak. Nah lama-lama saya bikin lagi karena view-nya itu banyak mas. Nah video kedua itu saya bikin konten tentang kolamnya orang. Nah ini mulai ke kolam-kolamnya orang. Di situ dari hobi ke penghobi. Iya, kayak penghobi. Jadi ke kolamnya orang-orang. Di situ saya sambil konten sambil belajar tentang filtrasi atau merawat airnya. Oh iya. Nah setelah bikin konten-konten itu tanggapannya positif di situ. Oh iya. Banyak komentar-komentar dan otomatis subscribe akan naik. Nah akhirnya saya kok konten kolam lama-lama ini hilang mas. Tadi nggak ada lagi yang mau tak konten ini tentang kolamnya karena sudah semua. Saya beralihlah di konten tentang tanya harga. Oh iya. Tanya harga ikan ke penjual. Nah karena dulu itu koi itu sangat sensitif, tabu tentang harga. Saya ke sana nanya harga dicuekin mas, dicuekin tuh banyak seller yang nyuekin saya. Bahkan pernah video saya itu, kamera saya itu diambil, disita. Pas lagi konten tuh. Selesai konten aku mau pulang ngopi-ngopi dulu kan, itu disita itu. Lihat di video-video saya, buat apa video saya, ini nanti buat apa? Saya bilang ke ownernya, Pak, ini saya mau tayangkan di channel saya YouTube. Ini semoga penjualan Bapak akan ikut terangkat juga. Tetap mas, diteleponkan ke ownernya datang. Memang video saya dilihat kan nggak ada unsur-unsur apa mas ya. Orang saya kan niatnya kan positif, kegiatan saya positif. Jadi oke, tayang nggak apa-apa. Saya tayang, mereka penjualannya lumayan mas, kenceng bahkan. Nah dari itulah mereka adalah rasa terima kasih. Terima kasih mas. Ya awalnya memang kayak gitu mas.
Tadi kita ke penghobi, ke penjual koi itu kayak diremehkan. Mungkin para konten kreator yang lain mengalami hal yang sama dengan saya. Apalagi dulu saya pakai HP Samsung, Mas. Pakai Samsung buat record, buat bikin konten itu. Jadi kayak disepelekan. Nah, saat bawa kamera mulai datang kapan positif. Tapi ya dirampas lagi itu. Awalnya diremehkan, bawa kamera biar gak diremehkan, malah disita. Disita. Itu masih awal banget konten itu, Mas? Atau Awal banget, sebelum subscriber saya 1000. Tapi Mas Jiji tadi kan bilang ini, Mas, kalau awal bikin konten itu dibully. Ya, itu konten apa, Mas? Yang Membahas kolam saya, yang kolam salah tadi. Jadi saya tuh chambernya itu enggak di bawah, Mas, karena saya dulu bikin kolam dilihat bagus gitu. Chamber saya itu ada di dinding sebelah sini. Jadi di sininya naik dari dinding dari dasar kolam itu 1 jengkal gini, Mas. Otomatis kan gitu ya, Mas? Iya, otomatis kotorannya kan nggak terangkat ke situ kan. Chambernya juga cuma 10% dari volume kolam, Mas. Sangat-sangat tidak mumpuni menurut saya. Di bawah standar. Tuh, teman-teman yang mau jadi konten kreator YouTube ya terutama ya, harus siap mental itu. Harus siap mental. Tuh, tapi Mas Jiji ini luar biasa karena dengan kolam yang tidak standar, beliau berani mereview sendiri yang akhirnya dibeli. Tapi traumanya tidak berkepanjangan ya, Mas. Ya, Mas. Lama-lama gini saya, Mas. Mereka kan kita nggak tahu mereka kan, Mas ya. Mereka kan lewat komentar-komentar, kita nggak tahu merekanya siapa, apa mereka itu mendukung, apa kepingin menjatuhkan kita, kan nggak tahu. Nah, akhirnya saya berpikir orang wajahnya aja kita nggak tau. Kalau komentar seperti apapun nggak masalah. Mungkin dia nggak nonton video sampai akhir, udah komentar, ya wajar lah. Tapi terus semangat saya. Kebanyakan kan orang komentar di tengah-tengah video. Benar. Kayak gini nih, aku dikomentari. Kalau videonya udah selesai, ganti video lain. Nanti di tengah-tengah video dikomentari lagi. Biasanya seperti itu ya, Mas ya. Nah, Mas Jiji juga pernah itu kan videonya viral tentang ikannya yang banyak mati itu. Iya. Nah, 2 kali saya tuh. 2 kali ya? 2 kali di TikTok sama IG itu viral semua. Karena banyak yang mati. Banyak yang mati. Itu kenapa, Mas? Itu waktu pertama faktor listrik mati, orang-orang di rumah, ending saya itu tidur. Kebetulan juga ikan yang mau dikirim yang mati, Mas. Jadi saya itu sambil lihat ikannya sambil transfer ke pemiliknya, pembelinya. Ya ada beberapa yang tidak gantikan itu alhamdulillah, Mas. Kalau udah transfer itu kan udah laku, tapi kayak di prank dulu, Mas. Tayangkan di TikTok karena ada beberapa orang yang saran, Mas Mubadir, ini kan masih baru mati, lebih baik dikasihkan orang biar digoreng. Nah, orang-orang itu juga ada yang mau, kita beleng. Digoreng. Apa yang terjadi? Tayang di video saya, komentaran juga jelek, Mas. Dari luar negeri itu bahasa Inggris. Alhamdulillah bahasa Inggris nggak ngerti arti ini kan ya. Setelah saya termakan, artinya begitu menyakitkan. Sekumpulan anjing lagi makan ikan koi. Parah. Itu betul saya nggak makan, Mas. Yang makan orang-orang saya. Orang-orang karena dikontenin jadi bilang sekumpulan anjing lagi makan ikan koi. Padahal manusia ya. Yang kedua itu waktu saya tinggal tamasya, ada ulang tahun, semua tim tak ajak, itu mati. 100 ekoran kira-kira buat mati. Itu size paling kecilnya 20 cm sampai hampir 60 cm. Hampir 60 cm teman-teman. Wah, luar biasa. Itu mati, Mas? Mati semua. Itu karena UV sebenarnya, Mas. Kalau musim hujan kan. UV ini ya plastik. Bukan, lampu UV. Lampu UV itu kan ada kayak kotak apa sih namanya itu? Itu kemasukan air. Tadi konslet. Tapi yang konslet itu beberapa kolam enggak semua. Karena kita kan pakai pesto apa sih pesto namanya itu? Apa ya? PCB loh, Mas. Jadi cuma beberapa saluran itu yang konslet. Tadi enggak sampai semua. Enggak sampai all kerugian total enggak. Tadi hanya 1 2 3 4 pet. Kalau enggak 5 pet, 4 pet. 4 pet, 5 pet. Ya kalau enggak 4 5 lah ya. Iya, mati. Itu mati kesetrum nih kayaknya. Enggak kesetrum. Kan nggak ada pompanya, nggak nyala. Aerator juga nggak ada ya, ada supply oksigen kan. Isinya lumayan banyak. Sampai semalam, Mas, menginap kita di sana. Itu pulang-pulang hadiahnya ya lumayan lah. Yang harusnya healing ini pulang jadi pening. Pening bener. Healing gua jadi pening.
Itu kan ikannya sampai dibarisin di sini ya Mas ya. Videonya dibarisin di sini ya. Itu ada cerita lucunya juga ini tadi teman-teman. Cerita lucunya yang di upload sama orang gitu. Iya, dia dapat sama orang. Jadi ikan saya itu ada caption dari handling saya itu bilang, Mas ini dapat orang. Captionnya itu gara-gara pembantu ikan koi mati kerugian 60 juta. 60 juta, bilang. 60 juta. Itu video saya guys. Video saya. Videonya Mas Dede dia upload sama orang mengatakan gara-gara pembantu ikan saya mati kerugian 60 juta 60 gitu. juta. Ikannya dijajarin, ikannya Mas Dede dia aku. Itu viral juga Mas ya? Viral. Waktu itu komentarnya tadi itu 3.000 lebih ya. 3.000 lebih. Iya, saya sempat juga nonton itu videonya itu ya. Saya lihat komentarnya itu pembantunya jangan dipecat, kasihan. Iya, iya. Pembantunya jangan dipecat, kasihan. Itu video saya masih kan gue itu. Jangan dipecat, kasihan. Bukan salah dia, kayak gitulah. Lucu banget. Kalau di video saya diambil untuk yang bermanfaat sih nggak masalah kayak Mas. Kayak TV kan sering ambil video saya, sport, TV itu sering. Cuma kan mereka kan mengedukasi. Kalau itu kan kayak gimana gitu loh. Oke, iya. Kan kita gitu kan. Dia aku. Itu yang ya lucu sih, cuman ya gimana ya. Karena itu jujur terus terang saya lihat video itu dengan caption itu, saya percaya aja Mas. Apa namanya? Dia mengatakan kalau pembantunya lalai itu saya percaya aja. Setelah tadi cerita Di sini Mas, ini kan di sini itu banjir mereka. Di sini tempatnya. kan saya belum tahu itu Iya. waktu itu. Nah, itu setelah jadikan cerita, wah itu tiket. Ya video yang pernah tak tonton itu Iya, ya. ya itu. Ada yang komen pembantunya jangan dipecat. Ibu, kalau ibu lihat entah ibu-ibu atau bapak-bapak ya, ibu kalau lihat nih yang punya. Gitu kalau di apa namanya diklaim ya Mas ya. Iya. Diklaim berbahaya loh Bu. Tapi nggak apa-apa, iso. Lucu kamu. Nah, itu teman-teman, ada yang ingin sampaikan buat viewers Apinesia? Kalau itu buat penghobi apa gimana? Buat semuanya, Apinesia kan banyak nih lininya dari breeder, dealer, penghobi. Kalau buat breeder di Indonesia yang semangat, ikan kita itu sudah berpotensi kok untuk menyaingi beberapa ikan yang dari impor sana. Jadi sangat berpotensi ikan koi dari Indonesia itu minimal mengimbangi lah ikan-ikan impor. Terutama kenal koi itu kan saya dari Blitar Mas. Dan petani Blitar itu sekarang udah top Mas. Mereka itu udah pakai induk-indukan yang impor juga loh. Tapi hasilnya juga jumbo-jumbo sekarang. Jumbo. Ya, tidak kalah sama yang impor-impor. Karena tadi di Malang itu di All Breeder itu juga itu ikan lokal loh teman-teman. Lokal semua kan, All Breeder kan nggak boleh impor kan? Nggak boleh impor. All Lokal Breeder semua itu khusus buat lokal. Ya, lihat Mas, ada yang 60 cm, 65 cm. Tadi saya lihat ikan apa ya, tanto. Hmm. Tanto 79 cm. Punya siapa saya lupa gitu. Gede banget kayak torpedo. Ini kan lokal kita kayak gitu guys. Itu yang untuk para pedagang dan petani-petani kita, saya harapkan semangat. Yang namanya usaha itu ada naik turunnya Ada Mas. naik turunnya. Kayak petani kita itu ada yang beralih kembali lagi ke ikan konsumsi, ada yang kembali lagi ke tanam sayur, tanam padi. Tetap semangat. Tetap semangat. Yang namanya perjalanan itu ada lika-likunya. Ada lika-likunya naik turunnya. Siapa yang bertahan itu namanya seleksi alam Mas. Siapa yang bertahan nanti siapa yang itu yang paling sukses menurut saya. Amin. Kalau memang bertahan. Kalau untuk penghobi, kalau untuk penghobi pemula nih, penghobi pemula kalau untuk beli koi apalagi yang mahal, pelajari dulu tentang air. Ketika Anda bisa belajar tentang air, kalau airnya sudah bersih, sehat, jernih, otomatis ikan koi akan sehat juga. Intinya merawat airnya kalau menurut saya. Merawat airnya, iya. Tentu saja kalau koi memang air itu penting banget. Untuk dealer beberapa sendiri sebagai dealer nih ya. bulan ini sebenarnya mulai lama Mas. Dealer itu harus amanah Mas. Ya, jagalah kualitas ikan koinnya, jagalah trust ke pembeli itu, terutama saat kita mau kirim ikan. Jangan sampai videonya beda. Terus kemudian ikan itu harus sesuai dengan permintaan, terutama karantina Mas. Karantina kita itu sangat dipentingkan. Jangan sampai nanti datang ke sana ikannya jadi sakit kemudian mati.
Karena menurut saya sebagian besar bahkan penghobi pemula itu saya yakin nggak punya tempat karantina mereka. Oh Kayak saya dulu. Alangkah baiknya kalau beli koi, belilah dulu tempat karantina. Kolamnya udah mahal mas. Akuarium tuh cuma berapa sih? 15.000. Beli itu dulu. Kalau nggak punya akuarium, ya pakai bak bisa, pakai pet bisa. Jadi ketika ketika ikan datang jangan langsung masuk. Kalau sakit langsung diangkat di karantina. Gitu aja sih mas. Oke, buat teman-teman dealer juga ini saya tambahkan ya. Buat teman-teman dealer-dealer bodong yang cuma ngupload videonya orang lain. Iya benar mas, itu mas. Yang cuma ngupload videonya orang lain habis itu dijual, ditransfer, habis itu langsung diblok nomornya. Jangan seperti itu. Apa? Cendol nih. Sulit. Kasihan mas, itu aja sekali mas. Tulang-tulang saya tuh sampai saya suruh bahas juga di konten saya. Itu kasihan. Iya. Ya jadilah pembeli yang Selektif. minimal itu tahu lah siapa sellernya. Jangan asal transfer aja. Iya. Karena kan harga koi murah, harganya yang datang zong. Ya datang zong yang datang. Mending yang datang plastiknya ini datang Zong. bukti transferan. Ya, itu teman-teman. Itu konten Apkinesia di JJ Koi Nusantara. Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next videos Apkinesia. Dimana bahagia selalu berada di